Halo Bedikers. Organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Keberadaan ormas di tengah masyarakat tidak terhitung lagi jumlahnya. Masing-masing ormas memiliki ciri khas tersendiri. Bahkan ada ormas yang seragam dan atributnya mirip dengan Tentara Nasional Indonesia. Lantas ormas apa sajakah itu? Mari kita bongkar. Yang pertama ada Ikatan Pemuda Karya atau IPK. IPK adalah sebuah organisasi paramiliter Indonesia yang telah berdiri sejak 28 Agustus tahun 1969. Olo Panggabean mendirikan IPK bersama sahabat karibnya Syamsul Samah. Organisasi ini dibentuk dari gangster politik semi-resmi yang mendukung pemerintahan Orde Baru Soeharto. IPK sebagai organisasi masyarakat bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. IPK memiliki seragam loreng seperti Tentara Nasional Indonesia dengan warna hitam dan biru. Dalam lambang IPK, warna biru merupakan ciri khas yang memiliki makna bagaikan langit dan lautan yang luas. Dengan kata lain, warna biru ini menandakan kalau IKP harus mampu merangkul seluruh elemen masyarakat untuk ikut terlibat dalam pembangunan masyarakat di Indonesia tanpa batasan apapun. Sejak berdiri di tahun 1969, sejumlah isu kontroversi pernah menyeret nama Ikatan Pemuda Karya. Misalnya saja pada tahun 1999, ketika itu Panggabean dituding sebagai pengelola sebuah perjudian besar di Medan. Saat itu Kapolda Sumatera dijabat oleh Brigjen Pol Sutiono dan meminta IKP untuk menghentikan praktik judi. Tudingan ini lantas membuat salah satu anak buah Olo yaitu Moses Tambunan marah besar. Moses bahkan menantang Brigjen Sutiono untuk membuktikan ucapannya. Permasalahan ini pun memicu sebuah insiden yang terjadi di kawasan Petisah, di mana anggota BRIMOB terluka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok oknum dengan membawa senjata api. Tak hanya itu, pada 30 Januari 2016, terjadi bentrok antara Ikatan Pemuda Karya dan Pemuda Pancasila di Jalan Tamrin dan Jalan Asia Medan. Peristiwa ini mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, 3 orang luka akibat terkena benda tumpul, 2 unit sepeda motor hangus terbakar, dan 3 unit mobil rusak. Saat itu, situasi di kota Medan seketika mencekam. Aparat gabungan TNI dan Polri menurunkan kekuatan penuh untuk mencegah bentrok berulang. PKRI merupakan singkatan dari Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara P3KRI Bela Negara merupakan singkatan dari Penerus Perjuangan Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia. Ormas ini dibentuk untuk mensosialisasikan kesadaran bela negara secara nasional sejak tahun 2007. Saat ini P3KRI Bela Negara diketuai oleh Edi Prasojo, yang menganggap bahwa P3KRI Bela Negara merupakan cikal bakal TNI dan Polri. Anggota Ormas PKRI merupakan P3KRI kerap menggunakan atribut ala militer, mulai dari pakaian dinas harian sampai pakaian dinas lapangan. Bagi orang awam, anggota PKRI dapat disangka anggota TNI karena kemiripan atribut yang dikenakan mencapai 90%. Selain berpenampilan layaknya anggota militer, PKRI juga melakukan latihan ala militer untuk para anggotanya. Hal ini tentu dapat memicu berbagai kontroversi di kalangan masyarakat. Pada Februari 2016 lalu, anggota Komando Distrik Militer 0606 Sukabumi, Jawa Barat melakukan penggerebekan di salah satu markas yang berada di Kampung Ciheulan, Tonggo. Penggerebekan ini dilakukan atas laporan warga setempat yang mengaku resah dengan kehadiran Ormas PKRI. Alhasil, puluhan anggota Ormas beserta atribut diamankan petugas guna mencegah penyalahgunaan seragam ala TNI Angkatan Darat yang dimiliki para anggota. Dari keterangan warga, kegiatan PKRI sudah cukup lama dilakukan di lapangan voli milik masyarakat. Bukan hanya berpenampilan menyerupai TNI, anggota Ormas ini juga melakukan aktivitas sehari-hari layaknya abdi negara, mulai dari latihan fisik, baris berbaris, sampai latihan perang. Hal inilah yang membuat masyarakat geram karena dianggap mengganggu dan membuat kebisingan. Sedangkan di tempat dan waktu yang berbeda, anggota Dewan Pimpinan Cabang P3KRI mengingatkan kepada para anggotanya untuk tidak menyalahgunakan atribut karena dapat merusak nama baik TNI. Selain itu, para anggota juga diingatkan untuk tidak terlibat dalam praktik politik praktis. Pemuda Pancamarga atau PPM merupakan organisasi masyarakat yang mewadahi para putra dan putri
serta para keturunan veteran Republik Indonesia. PPM sebagai wadah berhimpun bagi putra-putri veteran berperan dalam menjaga, melestarikan, mewariskan jiwa semangat 45 serta aktif dalam pembangunan nasional. Kongres 4 Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI di tahun 1978 menjadi titik awal lahirnya Pemuda Pancamarga. Saat itu, LVRI menyetujui pendirian sebuah wadah berhimpun para putra-putri veteran Indonesia beserta keturunannya. Wadah ini pun diberi nama Pemuda Pancamarga, sesuai dengan sumpah atau kode etik LVRI yang bernama Pancamarga. Selain terkait erat dalam sejarah pendirian PPM, logo LVRI juga diadaptasi menjadi logo PPM, di mana baik logo LVRI dan PPM terdiri dari 22 bulir pada di sisi kiri dan 12 bulir kapas pada sisi kanan. Kemudian bintang pada logo PPM berukuran lebih kecil dibanding pada logo LVRI, menunjukkan kalau PPM berada di bawah naungan LVRI. Sama seperti Ormas Ikatan Pemuda Karya PKRI dan PPKRI Bela Negara, Pemuda Pancamarga juga memiliki atribut yang sangat mirip dengan atribut milik TNI Nasional Indonesia. PPM sendiri pernah dikomandoi oleh Mendiang Abraham Lunggana alias Haji Lulung. Haji Lulung merupakan mantan Wakil Ketua DPRD DKI di tahun 2014 sampai 2018. Pemuda Pancamarga PPM bermarkas di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ormas ini dikenal sangat kental dengan pasar Tanah Abang. Bahkan saat penertiban kawasan pasar Tanah Abang, PPM disebut-sebut turut membackingi keberadaan pedagang kaki lima yang menolak lapaknya dibongkar. Namun hal ini ditepis oleh Sahrudin Arsyad selaku Ketua Ormas Pemuda Pancamarga. Sahrudin Arsyad menyebut kalau PPM tidak pernah terlibat dalam peristiwa penggusuran PKL di Tanah Abang. Ormas terakhir yang seragamnya mirip dengan TNI adalah UNTPKF CSEA. UNTPKF CSEA adalah singkatan dari United Nations The Peacekeeping Force Southeast Asia atau pasukan perdamaian PBB wilayah Asia Tenggara. Anggota ormas ini mengenakan seragam berwarna biru gelap, lengkap dengan atribut ala seorang jenderal. Hal ini lantas menjadi kontroversi. Seperti pada tahun 2014 lalu, 3 orang mengaku sebagai anggota ormas ini diperiksa polisi, lantas dianggap jenderal palsu. Seorang pria bernama Aditya Bambang Mataram mengenakan baret biru langit di tangan kiri mengaku sebagai jenderal bintang 5 dan merupakan panglima tertinggi UNTPKF CSEA. Selain itu, perwakilan PBB di Jakarta telah memastikan bahwa UNTPKF CSA bukanlah lembaga terkait PBB alias palsu. Hingga saat ini, belum diketahui kapan ormas UNTPKF CSA pertama kali didirikan dan apa alasan dibalik pendiriannya.